Assalamualaikum, halo semua. Perkenalkan, nama saya Mentari Larasati. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin berbagi informasi mengenai salah satu materi sistem produksi, yaitu sistem Kanban, dengan menggunakan konsep mind mapping. Nah, di sini saya menjabarkan sedikit mengenai mind mapping. Mungkin teman-teman bisa membacanya sendiri pada layar. Dan untuk menyelesaikannya, saya menggunakan aplikasi Edro Mind Map. Kita langsung saja ke dalam materi untuk mempersingkat waktu. Di sini saya telah membuat sistem Kanban konsepnya dalam ukuran A3. Nah, di sini terdapat simbol-simbol untuk mempermudah dalam pemahaman materi. Untuk pengertian dari sistem Kanban yaitu sistem informasi dalam pengendalian produksi dengan jumlah dan waktu yang diinginkan pada proses manufaktur. Nah, sistem Kanban dikenal sebagai produksi tepat waktu atau just in time. Nah, pada konsepnya yaitu merupakan sistem produksi dengan jumlah dan waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan dan setiap prosesnya dilakukan dengan cara yang paling ekonomis atau paling efisien dengan menghilangkan pemborosan. Nah, persiapan-persiapan yang harus dilakukan dengan baik sebelum melakukan sistem Kanban. Yang pertama, pelancaran produksi untuk meminimalkan waktu menganggur dalam hal tenaga kerja, perlengkapan, dan barang dalam pengolahan. Yang kedua, memperpendek waktu penyiapan yang terbagi menjadi dua fase, ada fase eksternal dan fase internal. Fase eksternal dilakukan untuk penyiapan peralatan yang dibutuhkan dalam sistem produksi, dan yang internal itu dilakukan dengan pergantian peralatan sesuai dengan permintaan produksi. Yang ketiga, mengenai tata letak proses, yaitu susunan mesin yang disesuaikan dengan urutan proses pekerjaan. Yang keempat, yaitu pembakuan pekerjaan atau operasi yang menunjukkan operasi rutin yang dilakukan oleh pekerja. Yang kelima, mengenai otomasi untuk mencegah diproduksinya barang yang cacat pada lini produksi. Yang terakhir yaitu aktivitas perbaikan yang merupakan suatu unsur pokok sistem produksi untuk membuat sistem produksi bekerja dengan baik, sehingga terdapat gugus kendali mutu atau GKM, yaitu tiap karyawan diwajibkan untuk memberikan saran dalam memperbaiki sistem produksi. Salah satu contohnya yaitu dalam perusahaan Toyota yang menggunakan Kanban sebagai subsistem. Nah, Kanban dalam bahasa Jepang yang artinya visual record or sinyal. Nah, jenis-jenis informasi dalam Kanban yaitu informasi pengambilan, pemindahan, dan juga produksi. Nah, kemudian alat yang digunakan itu berupa Kanban, yang merupakan alat yang digunakan untuk menjalankan mekanisme dengan memberikan informasi kepada stasiun kerja sebelumnya mengenai jumlah kebutuhan komponen pada stasiun kerja berikutnya. Kanban berupa kartu, bendera, lampu, dan lain sebagainya. Fungsi dalam JIT, di sini teman-teman bisa melihat sendiri, yaitu memberikan informasi dalam pengambilan dan pengangkatan, produksi, dan juga masalah yang ada. Kemudian perintah kerja yang ditempel langsung pada barang, mencegah produk yang cacat dengan mengenali proses yang cacat, pengendalian visual, mempertahankan pengendalian persediaan, perbaikan proses operasi manual, dan sebagai improvement tools. Nah, jenis-jenis kartunya terbagi menjadi tiga, yaitu ada otorisasi produk, otorisasi vendor, atau otorisasi penjual, dan juga otorisasi pengangkutan. Di sini teman-teman bisa membaca bahwa otorisasi produk itu menunjukkan bahwa produksi unit persediaan dapat dimulai, sedangkan otorisasi vendor menandakan vendor untuk mengirim unit yang disuplai, material, dan inventory kepada pembeli. Nah, sedangkan otorisasi pengangkutan menandakan bahwa pengangkutan material diberi hak untuk memindahkan atau mengambil material dari suatu lokasi ke tujuan tertentu. Adapun fungsi dari sistem Kanban itu sendiri yaitu mencegah overproduction, perintah, sebagai perintah, pengendalian visual, pengurangan biaya pengelolaan dan perbaikan proses, dan perbaikan manual. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.